Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah yang selalu dibahagiakan Allah dengan ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan oleh Allah, ya, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu menimba, belajar bersama-sama menuju ke Yang Maha, menuju ke Allah, dengan harapan setelah kita bisa wusul, bisa sampai kepada Allah, mudah-mudahan hidup ini akan lebih bermakna, baik untuk diri sendiri, syukur-syukur untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saudaraku jamaah yang dibahagiakan Allah, saat diri sudah mulai belajar mengenal Allah, mulai zatnya Allah, mulai sifatnya Allah, asma'nya Allah, wujudnya Allah, akan semakin tampak pula bahwa kebesaran yang ada di alam semesta kita bisa saksikan secara nyata, hingga akhirnya kita bisa memaknai syahadat di dalam diri. Yang dulu kita belum belajar hakikat syahadat, kita hanya sebatas ucapan. Kita bisa bersyahadat, tapi kita tidak bisa memahami, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka sangat penting ketika kita sudah bisa menyaksikan, kita akan mengenal siapa yang memerankan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita diberi hidup oleh Allah hingga kita melupakan yang menghidupkan. Karena apa? Kita ada karena ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itulah yang tahu alur cerita segalanya. Jadi ke Allah itu kalau sudah paham, insya Allah akal pikiran kita ini sudah bisa pensiun, tidak terlalu ruwet. Ya, ketidakmampuan kita dulu kita sering panik, tapi ketika sudah mengenal Allah, di situ ada perannya Allah dan kita bisa melihat Allah. Kita bisa menyaksikan perannya Allah secara nyata, bukan lagi katanya. Disitulah kita tetap akan menemukan ketenangan. Yakin hidupku akan dijamin Allah. Yakin apapun peran Allah itu lebih baik daripada semua rencana dan peran kita. Ini yang lebih penting.
Hidup ini butuh ayem. Kita nggak bisa ayem itu karena banyak pikiran, siang malam mikir. Bahkan yang kadang kita pikirkan itu di luar batas kemampuan. Nah, ini yang menjadikan hidup kita ini bertambahnya hari akan semakin bertambahnya beban. Masalah terus yang dipikir. Sampai gak sadar-sadar. Hingga masalah berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Yang dipikirkan hanya sebuah masalah. Hingga mereka menjadi lupa bahwa di sebalik masalah di situ ada sejuta amanah. Di sebalik sejuta amanah di sana ada sesuatu hikmah yang harus kita ambil, kita petik, kita pelajari secara detail agar kita tahu kenapa Allah memberikan masalah, kenapa Allah memberikan amanah, ada apa. Jadi saat diri sudah menyadari Allah sudah maha mengatur, ya udah, sehebat apapun program kita ketika tidak sesuai dengan harapan, ya udah biarkan programnya Allah yang berjalan. Ini jauh lebih baik loh daripada program kita. Maka jangan sampai kita terjebak di wilayah ini. Ayolah kita kaji lagi, dikaji lagi. Dari dulu kita program ini gagal, program ini gagal, program ini gagal. Ya udah. Start awal lagi, kita buka lembaran baru. Dulu kita masih terjebak di ayat. Dulu kita masih terjebak di omongan orang. Katanya kalau mau kaya harus zikir ini. Kalau mau kaya harus begini. Harus banyak sedekah. Harus banyak nyumbang fakir miskin. Membantu orang. Semua itu sia-sia jika kita tidak tahu ilmunya. Ingat ya, Allah itu Maha Suci. Namanya suci tidak akan pernah tercampur dengan setitik kotoran apapun itu. Harus murni. Murninya gimana? Kalau kita sudah ke Allah harus murni, lakukan apapun itu karena Allah. Jangan karena ingin kaya, jangan karena ingin utang lunas. Lakukan. Harus murni karena Allah. Jangan karena embel-embel. Makanya kajian di syariat itu kan, coba lihat dari berbagai kitab itu kajian syariat itu semuanya selalu diperhitungkan. Ya. Melakukan sesuatu itu murni hanya ingin mendapat sebuah imbalan. Padahal imbalan, hadiah dari Allah itu akan bisa turun jika Allah menurunkan, bukan karena ayatnya, ya, bukan karena jimatnya, bukan karena pusakanya. Ya udahlah, itu jadikan syariat, ya. Tapi jangan sampai kita terjebak di ayat ataupun di jimat. Semua yang ada di ayat disimat, sadar di situ adalah tersimpan kekuatannya Allah. Di sinilah nanti agar kita tidak terjebak di dalam kesyirikan. Oleh karena itu, kalau kita sekarang sudah ke Allah, ya harus murni, ya harus murni, jangan banyak program, apalagi banyak permintaan. Tidak boleh. Allah menghidupkan kita. Dari dulu kita ada, sekarang menjadi ada. Allah sudah menyusun skenario kita. Tinggal kita ini ikut enggak. Jangan ke Allah, otak kita, pikiran kita ini masih ikut memprogram. Ini enggak bisa. Harus pensiun kita. Kata dirak nono dia yes manut. Nah, setelah kita belajar manut dari Allah yang kita singkat manja, itu kita menyaksikan. Kita tinggal menyaksikan.
Nggak perlu banyak program, saksikan. Aku kok disuruh sini, ada apa sih setelah di sini? Tiba-tiba saya digerakkan hati saya untuk ke sana. Ada apa sih setelah sampai di sana? Di sana Allah bicara. Bahkan kadang banyak masalah kita ya, karena kita sudah bisa mengikuti rasa, diikuti, kadang Allah sering menjawab ya sebuah misteri ya, permasalahan, kadang Allah jawab ya di tempat yang telah ditunjuk oleh Allah tadi. Maka oleh itu harus tetap terus belajar, kita gali ilmunya Allah, terus kita gali ya. Barang siapa yang menggali ilmunya Allah dan mau mempraktekannya secara langsung, maka Allah akan memberikan tambahan ilmu yang tidak panjenengan ketahui. Disitulah makna pertolongan Allah yang dekat ya, makna pertolongan Allah yang dekat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Saya bantu doa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jenengan pahami dan Allah meridhai, sehingga jenengan akan terus bisa istiqomah menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.